Dasar tidak bisa punya anak, sekarang juga pergi dari rumah ini. Malam itu, saya ditampar oleh ibu mertua dan diusir dari rumah. Hujan turun dengan derasnya. 10 tahun. Selama 10 tahun, setiap subuh saya bangun lebih dulu dari siapapun untuk menyalakan api di dapur warung, menyiapkan bahan-bahan, dan bekerja tanpa henti bahkan di hari raya. Namun, akhirnya hanya sebuah koper yang dilemparkan ke arah saya dengan perintah untuk pergi. Yang paling menghancurkan hati saya adalah suami saya. Dia tidak menatap mata saya sampai akhir. Dan malam itu, seorang wanita lain sudah berada di dapur rumah itu, menggantikan posisi saya. Kehilangan segalanya, tanpa tempat tujuan, berdiri di bawah guyuran hujan, saya pikir saat itulah hidup saya berakhir. Namun, beberapa waktu kemudian, ibu mertua dan suami saya berlutut di hadapan saya. Mereka memohon agar saya kembali. Saat itulah saya pertama kali menyadari, hidup yang saya kira telah berakhir, ternyata baru dimulai sejak hari itu. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah itu kepada Anda. Sebelum memulai, mohon tekan tombol subscribe dan suka, dan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan ini. Semoga keberuntungan menyertai Anda di sana. Pukul 5 subuh, dunia masih terlelap. Anissa sudah berada di dapur, di bawah cahaya lampu neon, napasnya mengepul putih, dan ujung jarinya memerah karena air dingin. Dia mengisi panci besar dengan air, menumpahkan sekantong ikan teri, dan mulai membersihkan isi perutnya satu persatu. Sudah 10 tahun. 10 tahun sejak ia menginjakan kaki di warung soto Betawi yang dikelola oleh mertuanya. Hari-hari Anissa selalu dimulai seperti ini. Bangun subuh, membersihkan ikan teri untuk kaldu, memasukkan ikan gepeng dan rumput laut kering, lalu menyalakan api, dan menyiapkan air untuk merebus daging. Saat orang lain masih bergelung di dalam selimut, Anissa sudah memegang pisau di atas talenan, mengiris daun bawang. Ketika irisan daun bawang sudah menumpuk segenggam, langit di luar perlahan mulai terang. Orang-orang di luar mengira bahwa yang membesarkan warung soto ini adalah ibu mertuanya. Nama ibu mertuanya terpampang di papan nama, dan para pelanggan setia memanggilnya Ibu Haji. Namun, tidak ada yang pernah bertanya siapa pemilik dapur yang sesungguhnya di waktu subuh, siapa yang setiap hari mengenakan celemek yang kotor karena minyak. Sekitar pukul 6:30, ibu mertuanya membuka pintu dapur. Terdengar lebih dulu suara sandal diseret, lalu suara tajam menusuk punggung Anissa. Kuahnya begini lagi, hambar begini, mana mau pelanggan memakannya? Anissa diam-diam mengambil wadah garam. 1 jumput, 2 jumput, ia memasukkannya sambil mengaduk dan mencicipi, sementara ibu mertuanya datang mendekat dan melipat tangan di dada. Meskipun uap mengepul dari panci kaldu, di mata ibu mertuanya hanya terlihat kekurangan. Decakan lidah sekali sudah cukup. Apapun yang kau lakukan selalu kurang. Makna itu tersampaikan dengan jelas, menjelang akhir jam makan siang. Para pelanggan yang tersisa satu persatu meninggalkan tempat, menyisakan meja-meja dengan mangkuk-mangkuk kosong. Anissa bolak-balik antara dapur dan ruang makan untuk membersihkannya. Saat itu, seorang teman ibu mertuanya sedang duduk di sana. Mereka sudah lama saling kenal di lingkungan itu, jadi ibu mertuanya duduk di hadapannya sambil membuatkan kopi dan mengobrol. Setelah berbagai macam obrolan, temannya itu bertanya tanpa berpikir panjang. Tapi, kalian belum juga punya kabar soal anak? Sudah berapa lama menikah? Ibu mertuanya menghela napas. Sambil meletakkan cangkir kopi dengan keras, ia seolah merendahkan suaranya, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Kabar apa? Menantuku ini mandul. Anissa sedang membersihkan piring-piring kotor di meja sebelahnya. Tangannya berhenti. Suara ibu mertuanya yang terdengar dari belakang punggungnya serasa menekan bahunya, tetapi Anissa tidak menoleh. Ibu mertuanya tidak berhenti di situ. Sudah 10 tahun ditunggu, apa yang berubah? Seharusnya masakannya benar, kan? Cuma itu yang bisa dia lakukan. Temannya tersenyum canggung sambil menyeruput kopi, tidak bisa membalas. Seorang pelanggan yang sedang menyantap soto terakhirnya di sudut ruang makan menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan seorang ibu-ibu dapur yang berada di dekat kasir juga mengalihkan pandangannya. Anissa meletakkan piring-piring di atas nampan dan kembali ke dapur dengan kepala tertunduk. Langkahnya sedikit lebih cepat, tetapi tidak ada retakan yang terlihat.
Itu adalah ekspresi yang telah dilatih selama 10 tahun. Di dapur, di tempat yang tidak dilihat siapapun, Anissa mencengkeram tepi wastafel dengan kedua tangannya. Buku-buku jarinya memutih, dan dadanya terasa sakit seperti robek, tetapi ia tidak menangis. Menangis di rumah ini berarti kalah. Itu adalah aturan yang telah ia tanamkan pada dirinya sendiri selama 10 tahun. Malam tiba. Setelah selesai berdagang, saat Anissa sedang mencuci piring terakhir di dapur, pintu kaca warung tiba-tiba terbuka. Suaminya masuk, tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda. Usianya sekitar 30 tahun. Dengan pakaian yang rapi dan rambut yang disibakkan ke satu sisi, penampilannya tampak glamor. Anissa menjulurkan kepalanya dari dapur, dan suaminya berkata dengan santai, "Oh, teman. Dia mampir karena kebetulan lewat." "Teman." Anissa mengangguk sekali dan kembali mencuci piring. Kalau teman suami, ya wajar saja, pikirnya. Namun, yang aneh adalah reaksi ibu mertuanya. Ibu mertuanya keluar dari kamar dalam, dan begitu melihat wanita itu, wajahnya langsung berseri-seri. Itu bukan ekspresi yang ditunjukkan kepada orang yang baru pertama kali dilihat. Ibu mertuanya menggandeng tangan Rina dan membawanya ke salah satu meja di ruang makan. Suaminya juga ikut duduk. Mereka bertiga berdekatan dan mulai membicarakan sesuatu. Meskipun mereka merendahkan suara, jarak antara dapur dan ruang makan tidak terlalu jauh. Sambil mencuci piring, Anissa mendengar potongan-potongan percakapan di antara suara air. Itu adalah suara ibu mertuanya. Anak ini harus meneruskan garis keturunan keluarga. Tangan Anissa yang sedang menyalakan air berhenti. Di antara gemericik air, ia tidak yakin apakah ia mendengar kalimat itu dengan benar atau tidak. Anissa perlahan mematikan keran. Di ruang makan, percakapan yang diiringi tawa masih berlanjut, hatinya terasa dingin. Sepertinya aku mendengarnya dengan jelas. Tapi mungkin juga tidak. Ia mencoba menenangkan diri. Dia bilang teman suami, jadi mungkin hanya teman biasa. Namun, ia tidak bisa menghentikan ujung jarinya yang mendingin. Malam itu, Anissa berdiri lama di dapur yang gelap. Dari suatu tempat, terdengar suara tetesan air dari keran. 10 tahun. 10 tahun ia membuka subuh di warung soto ini, mematikan api terakhir, dan bertahan tanpa istirahat bahkan di hari raya. Di atas semua waktu itu, sebuah kecemasan yang baru pertama kali ia rasakan malam ini mulai turun. Beberapa hari berlalu, Anissa berdiri di dapur setiap subuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tangannya yang membersihkan ikan teri, menyalakan kaldu, dan mengiris daun bawang tidak ada yang berubah. Ia menghabiskan beberapa hari dengan menenangkan diri bahwa kata-kata yang ia dengar malam itu salah dengar, terdistorsi oleh suara air. Namun, wanita itu datang lagi. 3 hari kemudian, saat makan siang, Rina datang sendiri membuka pintu warung. Suaminya tidak ikut. Anissa yang sedang mengantarkan soto di ruang makan bertatapan mata dengan Rina, dan Rina tersenyum sambil sedikit menundukkan kepala. Anissa pun membalas senyum canggung. Teman suami, jadi setidaknya harus menyapa, pikirnya. Yang aneh adalah ibu mertuanya. Begitu Rina masuk, ia menghentikan pekerjaannya di dapur dan keluar ke ruang makan. Sambil menepuk-nepuk tangannya di celemek, ia mendekat, mendudukkannya di tempat terbaik, dan menyajikan soto buatannya sendiri. Isiannya pun lebih banyak dari biasanya. "Rina, makan yang banyak ya." Dia memanggil namanya. Baru beberapa hari yang lalu pertama kali bertemu, sudah sedekat itukah sampai memanggil nama? Anissa mengerutkan kening, tetapi tidak menunjukkannya. Sejak saat itu, Rina muncul di warung setiap 2 hari sekali. Setiap kali datang, ia duduk di sebelah ibu mertuanya dan mengobrol, dan setiap kali bertemu, wajah ibu mertuanya selalu ceria. Itu adalah ekspresi lembut yang belum pernah ia tunjukkan kepada Anissa selama 10 tahun. Suatu hari, saat jam makan siang sedang ramai-ramainya, pesanan menumpuk. Anissa sendirian sibuk merebus daging, menuangkan kaldu, dan menata isian. Saat itu, ibu mertuanya berkata kepada Rina yang sedang duduk di ruang makan. "Rina, kalau bosan, bantu ini dong. Tolong antarkan mangkuk." Rina bangkit dari tempatnya dan mengantarkan mangkuk. Hari itu hanya itu saja. Namun, saat ia datang lagi,
ibu mertuanya selalu menyuruh Rina melakukan berbagai hal. Awalnya membereskan mangkuk kosong, kemudian menata lauk pauk, dan selanjutnya menjaga kasir. Satu persatu, pekerjaannya bertambah. Anissa pada awalnya justru merasa berterima kasih. Kekurangan tenaga kerja adalah fakta. Ia selalu kewalahan bolak-balik antara dapur dan ruang makan sendirian, jadi jika ada yang membantu mengantarkan mangkuk saja, ia merasa bisa bernapas lega. Namun, suatu saat, Rina mulai masuk ke dalam dapur. Suatu hari, ibu mertuanya menggandeng tangan Rina dan membawanya ke dapur. Saat Anissa sedang merebus daging, ibu mertuanya menyuruh Rina berdiri di samping kompor dan berkata, "Rina, kamu bisa masak, kan? Mau coba?" Rina tersenyum dan mengangguk. Ibu mertuanya menoleh ke arah Anissa dan menambahkan, "Anissa, kasih celemek satu." Celemek untuk Rina. Memberikan benda yang telah ia kenakan di pinggangnya setiap hari selama 10 tahun kepada orang lain. Anissa menatap ibu mertuanya. Dengan harapan tipis bahwa itu mungkin hanya ucapan sambil lalu. Mata ibu mertuanya tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan untuk Anissa di dalamnya. "Kan ada cadangan. Cepat berikan." Anissa mengeluarkan celemek baru dari laci dan memberikannya kepada Rina. Ujung jarinya sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Sejak hari itu, posisi di dapur mulai berubah. Hari-hari di mana Rina berdiri di depan kompor semakin sering, dan Anissa semakin terdorong ke wastafel di belakang. Mencuci piring atau membawa kotak-kotak daging menjadi tempat baru Anissa. Keahlian Rina masih kikuk. Daging seringkali terlalu lama direbus hingga menjadi lembek, dan ia tidak memiliki kepekaan untuk mengatur rasa kuah. Seorang pelanggan setia pernah mengerutkan kening setelah mencicipi sesendok kuah. Namun, ibu mertuanya tidak peduli. Terhadap soto buatan Rina, tidak ada satupun omelan. Lidah tajam yang setiap hari ia hujamkan pada Anissa seolah hilang di hadapan Rina. Hari-hari seperti itu menumpuk, dan Anissa semakin jarang berbicara. Ada hari-hari di mana ia tidak membuka mulut sama sekali. Sambil mencuci piring di depan wastafel, ia menenggelamkan suara napasnya dalam suara air yang mengalir. Suatu siang, menjelang akhir jam makan siang, ibu mertuanya sedang duduk di sudut ruang makan bersama seorang kenalannya sambil minum kopi. Anissa sedang bolak-balik di ruang makan sambil mengelap meja-meja kosong. Terdengar suara ibu mertuanya. Dibuat pelan tetapi tidak cukup pelan, suaranya menyebar ke separuh ruang makan. "Menantuku mandul, mau bagaimana lagi? Ditunggu 10 tahun pun tidak ada gunanya." Ia menambahkan satu kalimat lagi. "Makanya, belakangan ini ada anak muda yang bantu di warung. Dia pintar sekali." Anissa berdiri diam sambil memegang lap di dua meja sebelahnya. Pandangan yang terasa di belakang punggungnya, apakah ibu mertuanya sadar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kalimat itu tepat menusuk ke tengah dada Anissa. Anissa meletakkan lap di atas nampan dan kembali ke dapur. Begitu ia mendorong pintu dapur dan masuk, ia langsung menyalakan keran. Suara air yang deras memenuhi dapur yang sempit. Terkubur dalam suara air itu, Anissa menangis. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara, tetapi ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir. Sesuatu yang panas mengalir di pipinya, ke ujung dagunya, dan jatuh ke dalam wastafel. Sambil menundukkan kepala, Anissa menatap air matanya yang bercampur dengan air dan mengalir ke saluran pembuangan. Selama 10 tahun, ia tidak pernah menangis di dapur ini. Itu adalah harga diri terakhir yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Namun, hari ini, janji itu hancur. Hanya suara air yang deras dari keran yang menutupi tangisannya. Tidak ada yang melongok ke dalam dapur. Bahkan setelah kejadian itu, Anissa tetap berdiri di dapur setiap subuh. Agar tidak meninggalkan jejak tangisan, keesokan paginya ia bangun lebih pagi dari biasanya dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menyiramkan air berkali-kali, sampai kelopak matanya yang bengkak kempes. Yang berubah adalah pemandangan di dalam dapur. Rina sekarang hampir setiap hari datang ke warung seolah-olah masuk kerja. Sudah menjadi rutinitasnya datang sebelum jam buka pagi, mengenakan celemek, dan dengan wajar berdiri di depan kompor. Di tempat yang telah dijaga Anissa selama 10 tahun, kini Rina berdiri, dan Anissa mencuci piring di wastafel di belakangnya. Ibu mertuanya mengajari Rina satu persatu hal-hal lain. Cara mengatur api kaldu,
waktu merebus daging, hingga urutan menata isian. Dengan suara ramah yang belum pernah ia gunakan pada Anissa. Saat Anissa pertama kali datang ke warung ini, ia belajar sambil berjuang sendirian tanpa tahu apa-apa, tetapi Rina diajari satu persatu oleh ibu mertuanya sambil dipegang tangannya. Meskipun begitu, Anissa menahannya. Karena dia bilang teman suami. Karena dia bilang membantu pekerjaan. Ia harus percaya seperti itu agar bisa bertahan di rumah ini. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk saat makan siang. Karena akhir pekan, pelanggan datang 2 kali lipat dari biasanya. Meja-meja di ruang makan penuh sesak, dan di dapur, panci rebusan daging terus-menerus mendidih. Anissa yang sedang mencuci piring di wastafel melihat pesanan yang menumpuk dan pergi ke bagian merebus daging. Karena saat itu dibutuhkan 1 tangan lagi, namun, Rina menghalangi jalan Anissa. "Kak, biar aku yang urus di sini. Cucian piring kakak menumpuk, jadi kerjakan itu saja." "Kakak?" Panggilan itu, nada bicaranya, terasa asing. Tetapi yang lebih asing adalah tatapan mata Rina. Itu bukan permintaan. Seolah-olah Anissa tidak boleh datang ke sini, ia berdiri menjaga kompor seolah-olah itu adalah tempatnya. Anissa ragu-ragu, tetapi berbalik tanpa berkata apa-apa. Sekarang pelanggan sedang menumpuk, jadi bukan saatnya untuk bertengkar. Ia menelannya lagi. Menjelang akhir jam makan siang, sebagian besar pelanggan sudah pergi, dan hanya tersisa 3 atau 4 meja di ruang makan. Saat Anissa sedang membereskan piring-piring kosong dan berkeliling di ruang makan, Rina sedang menerima telepon di sudut dekat kasir. Punggungnya menghadap ke ruang makan, tetapi karena suaranya memang besar, terdengar dengan jelas. "Iya, aku sekarang kerja di sini." "Bukan. Hampir semua dapur aku yang pegang." Setelah mendengarkan lawan bicaranya sejenak, ia menambahkan 1 kalimat lagi dengan suara tertawa. "Warung ini sekarang akan aku ambil alih." Ibu yang menyuruhnya. Langkah Anissa berhenti. "Mengambil alih warung ini?" Ibu yang menyuruhnya. 2 kalimat itu tertanam di telinganya dan tidak mau pergi. Ini bukan sekadar membantu pekerjaan. Ibu mertuanya sudah memutuskan untuk menyerahkan warung ini kepada Rina. Anissa membeku di tempatnya, beberapa langkah dari Rina, sambil memegang piring-piring kosong. 3 atau 4 pelanggan yang tersisa di ruang makan. Sepertinya juga mendengar suara itu, mereka menoleh dan melihat Anissa dan Rina secara bergantian. Terdengar suara seseorang berbisik kepada orang di sebelahnya. Rina mematikan telepon dan berbalik, lalu bertatapan mata dengan Anissa. Ia tampak ragu sejenak, tetapi kemudian berjalan ke arah dapur dengan ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, ibu mertuanya membuka mulut dari balik kasir. "Rina begini berinisiatif, jadi aku merasa tenang. Dengan begitu, keluarga ini bisa hidup." Ia mengatakannya seolah-olah berbicara pada diri sendiri, tetapi suaranya bergema di seluruh ruang makan. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Kalimat harus meneruskan garis keturunan keluarga yang ia dengar di antara suara air pada malam pertama. Sambutan aneh yang ditunjukkan ibu mertuanya kepada orang yang baru pertama kali dilihat. Keramahan yang hanya ditujukan kepada Rina. Celemek dan tempat di depan kompor yang direbut dari Anissa. Dan kalimat yang baru saja ia dengar, "Aku yang akan mengambil alih rumah ini." Semuanya terhubung menjadi satu. Dia bukan teman suami. Sejak awal, kekuatan di tangannya menghilang. Piring-piring kosong miring di atas nampan dan beradu, menimbulkan suara gemerincing. Sesuatu di dalam dadanya runtuh. Perlahan, tanpa suara, seperti retakan yang muncul di dinding tua, hal-hal yang telah ia pertahankan runtuh sekaligus. Anissa mengatupkan giginya dan kembali ke dapur. Begitu pintu dapur tertutup, ia bersandar di dinding dan perlahan-lahan terduduk. Lantai ubin yang dingin membasahi kakinya, tetapi sensasi itu pun terasa jauh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menundukkan kepala. Tangisan tidak keluar. Mungkin karena ia sudah menangis di dapur ini beberapa hari yang lalu, kali ini air mata pun tidak keluar. Hanya kosong. Seolah-olah semua yang telah ia bangun selama 10 tahun telah terkuras habis. Dari ruang makan, terdengar suara Rina bersenandung sambil membereskan piring. Suara tawa ibu mertuanya juga terdengar bercampur. Anissa duduk di lantai ubin, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Malam itu, Anissa menutup warung dan pulang ke rumah.
Rumah mertuanya berjarak 10 menit jalan kaki dari warung. Melewati gang sempit dan sebuah bukit kecil, rumah itu adalah sebuah rumah 2 lantai. Jalan yang telah ia lalui setiap hari selama 10 tahun, tetapi hari itu kakinya terasa sangat berat. Setiap kali ia melangkah, suara Rina yang ia dengar siang tadi terulang di telinganya. Aku yang akan mengambil alih rumah ini. Ibu yang menyuruhnya. Ketika ia membuka pintu depan, lampu ruang tamu menyala. Suaminya duduk di sofa, dan ibu mertuanya duduk di kursi seberangnya dengan tangan terlipat. Keduanya menatap Anissa yang masuk, seolah-olah mereka telah menunggunya. Udaranya terasa berat, jenis keheningan yang mengalir setelah sesuatu diputuskan. Anissa yang pertama kali membuka mulut. Siapa wanita itu? Suaranya pelan, tetapi ada getaran di dalamnya. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan apa yang ia sadari siang tadi. Suaminya tidak menjawab. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya sekali, lalu menatap lurus ke depan lagi. Tatapan singkat itu sudah cukup. Itu berarti pembicaraan di antara mereka berdua sudah selesai. Ibu mertuanya membuka mulut. Kau sudah tahu, kan? Semoga dia menyangkalnya. Semoga dia mengatakan tidak. Sepertinya ia masih berharap di suatu tempat. Namun, ibu mertuanya tidak menyangkal. Sebaliknya, wajahnya seolah mengatakan itu wajar. Anissa menatap suaminya. Kamu. Kita sudah hidup bersama selama 10 tahun. Suaranya pecah. Suaminya membuka mulut. Dengan nada datar, seolah-olah membacakan dialog yang telah disiapkan, tanpa emosi sedikitpun. Pergi dari rumah ini. 4 kata. Kata-kata yang diucapkan kepada orang yang telah hidup bersamanya selama 10 tahun hanyalah 4 kata. Ibu mertuanya bangkit dari tempatnya. Ia pergi ke kamar dalam dan tak lama kemudian kembali dengan membawa sebuah koper. Di dalam koper kecil itu, beberapa potong pakaian Anissa dimasukkan begitu saja. Sudah disiapkan sebelumnya. Selama Anissa bekerja di warung, di rumah ini mereka sudah mengemasi barang-barangnya. Ibu mertuanya meletakkan koper itu di lantai ruang tamu dengan suara keras dan berkata, "Wanita yang tidak bisa punya anak, kenapa masih ada di rumah ini? Kalau ada tempat tujuan, pergilah. Kalau tidak ada, urus dirimu sendiri di luar." Pada saat itu, sesuatu di dalam diri Anissa meledak. Sesuatu yang telah ia tekan selama 10 tahun meledak sekaligus. Kata-kata yang ia telan di dapur, bibir yang ia gigit di depan wastafel, air mata yang ia tumpahkan di balik suara keran. Semua itu meledak dari dalam tenggorokannya. 10 tahun. Suara Anissa memenuhi ruang tamu. Suaminya dan ibu mertuanya terdiam sejenak. Setiap subuh, siapa yang bangun untuk menyalakan api di warung itu? Siapa yang membersihkan ikan teri? Siapa yang merebus kaldu? Dan siapa yang membungkuk di hadapan pelanggan? Suaranya bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Anissa menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Bahkan di hari raya pun saya tidak pernah istirahat sehari pun. Sakit pun tidak pernah mengeluh sakit. Tapi ini akhirnya, melemparkan satu koper dan menyuruh saya pergi, suaminya memalingkan wajah. Seolah-olah tidak nyaman, ia menghindari tatapan Anissa. Namun, Anissa tidak mundur. "Bima, lihat aku. Lihat mataku." Ketika suaminya tidak menoleh, Anissa mendekat ke sofa. Ia memegang lengan suaminya. Suaminya menepis lengannya. Namun, Anissa tidak melepaskannya. "Kau membuang 10 tahun begitu saja? Apa kau manusia?" Saat itulah, ibu mertuanya melangkah maju dan menampar pipi Anissa. Suara PLAK bergema di dinding ruang tamu. Kepala Anissa terpelanting ke samping, pipinya terasa panas, dan telinganya berdengung. Ia bisa merasakan salah satu pipinya memerah dalam sekejap, tetapi sebelumnya, seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Ibu mertuanya berkata dengan suara rendah dan keras, "Tahu dirilah. Dasar mandul, berani-beraninya kau meninggikan suara di rumah ini." Kepala Anissa masih terpelanting ke samping. Sensasi panas menyebar di pipinya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata itu. Di tempat yang ia yakini sebagai keluarganya selama 10 tahun, ia mendengar kata-kata "tahu dirilah." Suaminya duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Bahkan saat melihat istrinya dipukuli oleh ibunya, ia tidak menoleh sedikit pun. Air mata mengalir dari mata Anissa. Kali ini ia tidak mencoba menahannya.
Tidak ada alasan untuk menahannya lagi. Tidak ada lagi yang harus ia lindungi di rumah ini. Anissa perlahan meraih gagang koper. Jari-jarinya tidak bertenaga. Ia mencoba beberapa kali tetapi akhirnya berhasil menggenggamnya. Langkahnya menuju pintu depan terasa lambat. Saat memakai sepatu, tangannya gemetar sehingga ia tidak bisa mengikat talinya. Ia hanya memasukkan kakinya begitu saja dan membuka pintu depan. Di luar sedang hujan. Hujan yang entah sejak kapan turun telah membasahi gang. Tidak ada payung. Sambil menarik sebuah koper, kepala Anissa yang berdiri di bawah atap diguyur hujan. Terdengar suara pintu depan ditutup dari belakang. Klik. Suara kunci diputar. Anissa tidak menoleh ke belakang. Jika menoleh, ia merasa akan hancur. Ia berjalan di tengah hujan. Roda koper berderak di atas jalan gang yang basah, dan air hujan dari rambutnya mengalir ke pipi dan ujung dagunya. Air hujan yang dingin mengalir di pipinya yang ditampar oleh ibu mertuanya, tetapi sensasi panasnya tidak hilang. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya berjalan mengikuti langkah kakinya. 10 tahun berakhir seperti ini. 1 koper, 1 set pakaian basah, 1 pipi bengkak, itulah semua yang dibawa Anissa dari rumah ini. Entah sudah berapa lama ia berjalan. Hujan terus turun. Ia keluar dari gang ke jalan besar, dan dari jalan besar ia berdiri di depan sebuah halte bus. Roda kopernya penuh dengan air hujan, dan pakaian Anissa basah kuyup dari bahu hingga ujung kaki, pipinya masih berdenyut. Di atas kulitnya yang basah dan dingin, hanya bekas telapak tangan ibu mertuanya yang terasa panas. Tidak ada tempat tujuan. Ia berpikir untuk menghubungi teman, tetapi ia tidak ingin berdiri di hadapan siapapun dalam keadaan seperti ini. Tidak terbayang juga tempat yang bisa ia ketuk pintunya pada jam seperti ini. Ia duduk di bangku halte untuk waktu yang lama, melamun. Air hujan menetes dari atap halte, dan lampu depan mobil yang lewat memanjang di jalan yang basah. Saat itu, ponselnya bergetar. Ia mengeluarkannya dari saku, layarnya retak. Entah kapan terbentur, tepinya pecah. Ia menyalakan layar, terlihat riwayat panggilan. Di bagian paling bawah, ada sebuah nama lama. Ibu, ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia menelepon. Hari raya pun ia tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya karena sibuk dengan urusan mertua. Telepon pun jarang. Entah karena sungkan dengan ibu mertuanya atau karena sibuk bekerja. Alasannya banyak, tetapi pada akhirnya, sudah lebih dari 2 tahun Anissa tidak melihat wajah ibunya. Itu adalah kesalahannya. Ibu yang tinggal sendirian di pegunungan, yang berkebun dan hidup tenang di sebuah rumah kecil. Ketika wajah itu terbayang, ujung hidungnya terasa perih, Anissa tidak menelepon. Jika menelepon jam segini, ibu akan kaget. Sebagai gantinya, ia melihat jadwal bus. Masih ada bus terakhir. Ada 1 bus yang menuju ke kota terdekat dari rumah ibunya 40 menit lagi. Anissa bangkit. Pakaiannya yang basah menempel berat, tetapi ia menggerakkan kakinya. Sambil menarik koper, ia naik ke dalam bus. Sopir bus melirik Anissa yang basah kuyup sekali, tetapi tidak berkata apa-apa. Bus itu hampir kosong. Ia duduk di kursi paling belakang. Tetesan hujan mengalir di kaca jendela, dan lampu jalan memburam di antara aliran air. Bus mulai berjalan, meninggalkan kota, jalanan menyempit, dan lampu jalan berkurang satu persatu. Semakin gelap, gunung semakin dekat. Perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam. Setelah turun di halte kota, ia harus berjalan lagi menyusuri jalan setapak di gunung. Hujan sudah sedikit reda, tetapi masih gerimis. Koper tidak bisa berjalan dengan baik di jalan tanah yang tidak beraspal. Setiap kali rodanya terjebak di lumpur, Anissa harus mengangkat kopernya. Lengannya gemetar, tetapi ia tidak berhenti. Setelah berjalan sekitar 20 menit di jalan setapak gunung, terlihat sebuah cahaya, sebuah rumah kecil. Halaman dengan kebun sayur, sepatu bot di bawah atap, dan tali jemuran yang diikat di tiang kayu, rumah tua itu memancarkan cahaya redup di dalam kegelapan. Lampu kecil di depan pintu depan menyala. Ibunya selalu membiarkan lampu itu menyala. Siapa tahu ada yang datang. Anissa berdiri di depan gerbang untuk waktu yang lama, tidak bisa bergerak. Tangan yang memegang koper gemetar, dan kakinya tidak bertenaga. Bolehkah aku menghadap ibu dalam keadaan seperti ini?
Setelah lebih dari 2 tahun tidak menunjukkan wajah, datang dalam keadaan basah kuyup dan diusir, bolehkah? Pikiran itu menahan langkahnya. Namun, tidak ada tempat lain. Anissa mendorong gerbang. Terdengar suara. Ia melintasi halaman dan berdiri di depan pintu depan. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tok, 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 terdengar suara dari dalam. Suara sandal diseret, suara sesuatu terbentur. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana, mengenakan piyama dengan rompi tua di atasnya, rambutnya acak-acakan. Wajahnya kaget mendengar suara ketukan pintu di tengah malam. Namun, saat ia menyadari bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah putrinya, ekspresi ibunya berubah. Bukan kaget, bukan juga menyalahkan, ibunya melihat wajah putrinya. Rambut yang basah karena hujan, pipi yang bengkak, pakaian yang basah kuyup, dan koper kecil di belakangnya. Ia pasti melihat semuanya dalam sekejap. Tanpa perlu bertanya apa yang telah terjadi, ia pasti sudah tahu. Ibunya membuka kedua tangannya tanpa berkata apa-apa. Anissa memeluknya. Ia bisa mencium aroma tubuh ibunya. Aroma terasi, aroma kayu, aroma selimut yang dijemur di bawah sinar matahari. Aroma yang telah ia cium sejak kecil itu menyentuh ujung hidungnya, dan seketika itu juga suara pecah dari mulut Anissa. Tangisan. Tangisan yang tidak bisa ditahan meskipun ia mencoba menahannya, tangisan yang keluar dari lubuk hatinya. Di rumah mertuanya, ia tidak pernah bisa menangis seperti ini. Di dapur, ia hanya bisa meneteskan beberapa tetes air mata sambil menyalakan keran. Namun, sekarang, dalam pelukan ibunya, semua yang telah ia tahan tumpah ruah. Ibunya menepuk-nepuk punggung putrinya yang basah sambil berkata singkat, "Masuklah." Di dalam kamar terasa hangat. Di kamar kecil itu, selimut terhampar, dan dari selimut listrik di sudut ruangan, kehangatan terpancar. Ibunya mengambil handuk dan mengeringkan rambut putrinya. Ia mengeluarkan pakaian kering dan memberikannya. Sambil berganti pakaian, Anissa tidak bisa berhenti menangis. Ibunya pergi ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa nampan berisi makanan. Sepiring nasi, sepiring kimchi, semangkuk sup terasi, tidak ada yang istimewa. Namun, saat makanan yang mengepulkan uap itu diletakkan di hadapannya, air mata Anissa kembali tumpah. Selama 10 tahun, ia hanya memasak untuk orang lain. Dari subuh hingga malam, ia membuat, mengantar, dan membersihkan makanan yang akan dimakan orang lain. Sudah sangat lama sejak seseorang menyiapkan makanan untuk Anissa. Anissa duduk di depan meja makan dan mengambil sendok. Tangannya gemetar, butuh waktu lama untuk menyendok nasi. Saat sesendok nasi masuk ke mulutnya, sesuatu yang panas turun ke tenggorokannya. Entah nasi atau air mata, ia tidak bisa membedakannya. Ibunya duduk di seberangnya, menatap putrinya tanpa berkata apa-apa. Ia tidak bertanya, "Kenapa datang? Apa yang terjadi?" Ia hanya melihat putrinya makan. Anissa meletakkan sendoknya dan menyembunyikan dahinya di atas meja makan. "Ibu." Setelah satu kata itu, tangisan tanpa suara berlanjut untuk waktu yang lama. Ibunya mengelus kepala putrinya dengan lembut. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya ada di sana. Di rumah kecil di tengah hutan itu, hanya suara hujan dan tangisan putrinya yang memenuhi ruangan. Selama beberapa hari, Anissa tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya berbaring di atas selimut yang disiapkan ibunya dan menatap langit-langit. Matahari terbit dan terbenam, kicauan burung di luar, semuanya terasa jauh. Jika ibunya membawakan makanan, ia hanya makan beberapa suap, dan ada hari-hari di mana minum segelas air pun terasa berat. Tubuhnya tidak sakit, hatinya yang tidak mau bergerak, rasanya seperti 10 tahun hidupnya dipotong begitu saja. Tidak ada yang tersisa di bagian yang terpotong itu. Karena itu ia tidak bisa bangkit, ibunya tidak bertanya. Apa yang terjadi? Kenapa datang? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tidak ada satu kata pun yang ia tanyakan. Ia hanya menyiapkan makanan di depan kamar setiap pagi dan menyelimutinya setiap malam. Ia menyirami kebun sayur di halaman, menjemur pakaian, dan menjalani harinya seperti biasa. Meskipun putrinya tidak keluar dari kamar, ia tidak mendesaknya. 3 hari berlalu, 4 hari berlalu. Pagi hari kelima. Saat Anissa sedang berbaring di atas selimut,
terdengar suara sesuatu jatuh dari arah dapur. Suara yang teratur dan tumpul. Setelah mendengarkannya cukup lama, Anissa perlahan bangkit. Itu adalah pertama kalinya ia keluar dari selimut dalam beberapa hari. Ia pergi ke dapur, ibunya sedang merebus singkong. Di dalam panci kecil, singkong mendidih, dan ibunya mengeluarkan singkong yang sudah matang satu persatu dan mengupas kulitnya. Dengan tangan kasarnya, ia membolak-balik singkong panas itu, dan setiap kali kulitnya terkelupas, daging putihnya mengepulkan uap. Saat Anissa bersandar di pintu dapur, ibunya mengangkat kepala. Ia melihat wajah putrinya sekali, lalu kembali menatap singkong. Sudah bangun. Hanya itu, tidak ada kata-kata seperti, "Aku khawatir kalau kau tidak bangun atau baru sekarang kau keluar." Hanya dengan tenang mengupas kulit singkong dan menambahkan satu kalimat lagi. Manusia itu hidup lagi setelah makan sepiring nasi. Itu bukan kata-kata yang besar atau hebat. Ibunya memang selalu seperti itu, alih-alih memberikan penghiburan yang muluk-muluk, ia memberikan kata-kata yang sederhana dan kuat seperti singkong rebus. Ibunya menaruh singkong yang sudah dikupas di sebuah mangkuk besar dan mulai menumbuknya dengan alat seperti alu. Saat singkong hancur dan menjadi lengket, ia mulai menambahkan tepung kanji sedikit demi sedikit dan mengaduknya menjadi adonan. Anissa bertanya, "Ibu, itu apa?" "Cenil," jawab ibunya singkat. Adonan dibuat dengan mencampurkan singkong tumbuk dengan tepung kanji, lalu diambil sedikit demi sedikit dan dibentuk bulat. Dari tangan ibunya, adonan singkong dibentuk menjadi bola-bola kecil dan bulat. 1, 2, 3. Ujung jari ibunya lambat tetapi akurat. "Dulu ibu sering buatkan? Apa kau tidak ingat?" Anissa tidak ingat. Atau mungkin, samar-samar teringat. Saat masih sangat kecil, di dapur ini, ibunya pernah membuat sesuatu yang bulat. Jika dimasukkan ke dalam kuah, benda itu akan mengapung, dan jika digigit, rasanya kenyal dan gurih. Ingatan itu terlintas samar. Ibunya memberikan tempat di sebelahnya. Anissa berjongkok di lantai dapur. Ibunya meletakkan segumpal adonan di depan Anissa. "Ambil segini, lalu gulung seperti ini." Ibunya mencontohkan. Anissa mengambil adonan dengan tangan gemetar. Ia bisa merasakan tekstur adonan singkong di antara jari-jarinya, tekstur yang lembek dan lembut. Ia meletakkannya di antara kedua telapak tangannya dan menggulungnya dengan hati-hati. Bentuknya tidak beraturan, tetapi setidaknya menjadi sesuatu yang bulat. Ibunya melihatnya dan tersenyum. Meskipun jelek, rasanya tetap sama. Anissa pun tersenyum. Sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Itu adalah pertama kalinya sudut bibirnya terangkat dalam beberapa hari. Mereka berdua duduk berdampingan dan membuat cenil. Buatan ibunya bulat dan halus, sedangkan buatan Anissa bergelombang. Namun, saat diletakkan berdampingan, terlihat cukup bagus. Di dalam dapur, aroma singkong rebus dan tepung kanji bercampur, dan sinar matahari yang masuk melalui jendela kecil jatuh di atas adonan. Saat ibunya memasukkan cenil ke dalam kuah mendidih, satu persatu tenggelam ke dasar lalu mengapung. Ia menambahkan mie, irisan labu siam, dan membumbuinya. Uap mengepul, semangkuk disajikan di depan Anissa. Anissa mengambil sesendok cenil dan memasukkannya ke dalam mulut. Adonan singkong yang kenyal ditekan di antara giginya, dan rasa gurih menyebar. Kuahnya hambar dan dalam. "Enak?" "Iya." Satu kata itu adalah percakapan terpanjang yang dilakukan Anissa dalam beberapa hari. Setelah makan, Anissa keluar dan duduk di halaman. Kabut tipis menyelimuti kaki gunung, dan suara burung terdengar di mana-mana. Saat ia duduk melamun, ibunya datang ke sampingnya. "Di belakang ada gudang, ayo kita bersihkan bersama." Ibunya bangkit lebih dulu dan berjalan ke arah gudang. Anissa ragu sejenak, lalu mengikutinya. Gudang itu penuh dengan barang-barang yang sudah lama tidak terpakai. Rak berdebu, alat pertanian berkarat, beberapa tong kimchi kosong. Ibu dan Anissa mengeluarkannya satu persatu, menyapu, dan membersihkannya. Saat ia menggerakkan tubuhnya, kepalanya terasa sedikit lebih jernih. Setelah gudang dikosongkan, muncullah sebuah ruang yang cukup luas. Ibunya melihat sekeliling gudang yang kosong dan berkata, "Di sini saja." Anissa mengerutkan kening. "Apa?" "Warung cenil. Di sini ada jalur pendakian, tapi tidak ada tempat makan sama sekali." Ibunya sudah memikirkannya. Rumah ini dekat dengan pintu masuk jalur pendakian,
di jalur yang dilalui para pendaki. Jika gudang dibersihkan, setidaknya bisa menjadi satu warung kecil. Anissa menatap gudang yang kosong. Warung lagi? Dapur tempat ia berdiri selama 10 tahun terbayang, dan dadanya terasa sesak. Tetapi pada saat yang sama, tekstur cenil yang baru saja ia buat masih terasa di telapak tangannya. Ibunya menambahkan, "Kali ini, warung milikmu." Anissa tidak menjawab. Namun, ia melangkah masuk ke dalam gudang yang kosong. Debu berkilauan di bawah sinar matahari dan perlahan turun. Itulah awalnya. Butuh waktu 10 hari untuk mengubah gudang menjadi warung. Berdua dengan ibunya, mereka mengikis jamur di dinding, menyapu, dan membersihkan lantai. Dengan 4 meja lipat dan 12 kursi plastik yang dibeli murah dari kota, terciptalah sebuah ruang yang sempit tetapi bisa diduduki orang. Dapur dibuat di sudut dalam gudang dengan wastafel sederhana dan 2 kompor gas. Fasilitasnya tidak mewah, tetapi cukup untuk merebus dan menyajikan cenil. Papan nama dibuat oleh ibunya. Ia mengambil sepotong papan kayu lapis yang menumpuk di belakang gudang dan menulis warung cenil kaki gunung dengan cat putih. Tulisannya tidak rata, tetapi setelah dijemur di bawah sinar matahari, terlihat cukup mencolok. Papan itu dipaku di tiang pintu masuk gudang. Papan nama kayu lapis yang sedikit bergoyang saat angin bertiup itu adalah satu-satunya milik warung ini. Hari pertama buka, Anissa bangun pukul 4 subuh. Ia merebus singkong, menumbuknya, mencampurnya dengan tepung kanji, dan membuat adonan. Ia membentuk cenil satu persatu, dan meletakkannya di atas nampan. Uria. Ia membuat kaldu dari ikan teri dan rumput laut kering, dan membuat adonan mie lalu menggilasnya dengan penggiling. Ia mengiris labu siam dan membersihkan daun bawang. Karena ia adalah orang yang telah membuka subuh di warung mertuanya selama 10 tahun. Tangannya bergerak dengan sendirinya. Pukul 8 pagi, mereka membuka warung. Dari pintu masuk gunung di awal jalur pendakian hingga gudang ini, jaraknya sekitar 5 menit jalan kaki. Itu adalah jalan yang cukup sering dilalui pendaki di akhir pekan. Ibunya tahu itu dan memilih tempat ini. 1 jam berlalu. Tidak ada pelanggan. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Tetap tidak ada yang datang. Anissa berdiri di pintu masuk gudang dan menatap ke arah jalan setapak gunung. Kadang-kadang orang-orang yang mengenakan pakaian mendaki lewat, tetapi mereka hanya melirik papan nama lalu terus naik. Wajah mereka seolah berkata, "Siapa yang mau makan di gudang di tengah gunung seperti ini?" Siang tiba. Kaldu yang telah direbus mendidih pelan di dalam panci, dan cenil yang telah dibentuk tersusun rapi di atas nampan. Makanan yang tidak dimakan siapapun kehilangan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Anissa duduk di kursi lipat dan menatap halaman. Perasaan cemas mulai merayap. Apakah ini awal yang salah? Siapa yang mau datang untuk makan di tempat seperti ini? Mungkin orang yang diusir dari rumah mertua membuka warung lagi adalah hal yang konyol? Ibunya datang dan duduk di sebelahnya. Ini hari pertama. Wajar saja, hanya itu. Ibunya pergi ke kebun sayur dan mulai menyirami tanaman. Anissa menatap punggung ibunya, lalu bangkit dan kembali ke dapur. Mereka berdua makan siang dengan sisa cenil. Hari itu berakhir seperti itu. Hari kedua. Anissa bangun pada jam yang sama di subuh hari dan melakukan persiapan. Merebus singkong, membuat cenil, menyalakan kaldu, membuat adonan mie. Tidak ada yang berbeda dari kemarin. Hanya saja, di bawah papan nama, ia menempelkan selembar kertas lagi. Kertas kecil bertuliskan cenil Rp5.000. Ia berpikir mungkin kemarin mereka lewat karena tidak ada daftar harga. Pagi berlalu, dan siang menjelang. Tentu saja, tidak ada pelanggan. Sekitar pukul 1 siang, dari arah turun gunung, seorang pria berjalan. Pria parubaya yang mengenakan pakaian mendaki. Sambil membawa ransel dan menyeka keringat, ia berhenti di depan papan nama. Ia melihat ke atas papan nama, lalu ke bawah ke daftar harga. Ia tampak ragu sejenak. Sambil mengerutkan kening, ia mengintip ke dalam gudang. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia bertatapan mata dengan ibunya. Ibunya mengangguk kecil. Anissa mendekat ke pintu masuk dan berkata, "Selamat datang." Suaranya sedikit gemetar. Pria itu masuk dan duduk di kursi lipat. Ia melihat sekeliling sekali, lalu bertanya, "Di sini bisa pesan cenil semangkuk?" "Iya." "Segera saya siapkan." Anissa masuk ke dapur.
Tangannya gemetar. Ia merebus air, memasukkan mie, dan memasukkan cenil satu persatu ke dalam kuah. Saat memasukkan labu siam dan membumbuinya, ujung jari yang memegang sendok sayur terasa sangat tegang. Karena ini pelanggan pertama. Ia menyajikannya dalam sebuah mangkuk. Semangkuk cenil yang mengepulkan uap diletakkan di atas meja. Pria itu mengambil sendok dan mencicipi kuahnya terlebih dahulu. 1 tegukan, 2 tegukan, lalu ia mengambil 1 cenil dan memasukkannya ke dalam mulut. Saat mengunyah, ia berhenti sejenak, lalu mengangkat kepala dan menatap Anissa. Ini benar-benar enak. Mendengar 1 kalimat itu, mata Anissa terasa panas. Ia menundukkan kepala untuk menyembunyikannya, tetapi ia tidak bisa menahan bibirnya yang bergetar. Hanya 1 orang yang makan semangkuk dan mengatakan 1 kalimat, tetapi kalimat itu mengangkat beban yang telah menekan pundaknya selama beberapa hari. Pria itu menghabiskan kuahnya hingga bersih dan bangkit dari tempatnya. Sambil meletakkan Rp5.000, ia berkata, "Lain kali saya akan datang lagi." Anissa menundukkan kepala sambil mengambil mangkuk kosong. "Terima kasih, itulah awalnya." Pendaki itu benar-benar datang lagi. Kali ini ia membawa teman-temannya. Orang-orang yang turun dari gunung mulai mampir satu persatu. Entah siapa yang memberitahu, 1 orang mencoba, lalu orang itu membawa orang lain kali, dan begitulah orang-orang bertambah secara alami. Anissa bangun setiap subuh untuk merebus singkong dan membuat cenil. Ibunya di sebelahnya mengiris labu siam dan mencuci piring. Baik pelanggannya 1 orang atau 10 orang, mereka mencurahkan ketulusan yang sama pada setiap mangkuk. Di dapur mertuanya, ia bekerja selama 10 tahun sambil mendengarkan omelan seseorang. Namun, di dapur gudang kecil ini, Anissa berdiri karena ia menginginkannya. Perbedaan itu tertuang di ujung jarinya, dan para pelanggan merasakannya melalui rasa. Saat pelanggan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Di akhir pekan, beberapa pendaki datang, dan di hari biasa pun ada orang-orang yang naik turun gunung makan semangkuk. Bukan bisnis besar, tetapi cukup untuk membeli singkong, mie, dan mempersiapkan hari esok dengan sisa uang di akhir hari. Anissa merasa bisa bernapas lega setelah sekian lama. Hari itu adalah sore hari kerja. Setelah 2 rombongan pelanggan makan siang pergi, Anissa sedang mencuci piring kosong. Ibunya sedang berada di kebun sayur. Sore yang tenang. Namun, terdengar suara mobil dari arah halaman. Para pendaki biasanya datang dengan berjalan kaki. Jarang ada yang datang dengan mobil. Anissa menjulurkan kepalanya, sebuah sedan hitam berhenti di depan halaman. Pintu mobil terbuka. Suaminya turun lebih dulu. Di belakangnya, ibu mertuanya turun. Dan dari kursi belakang, Rina turun. Mereka bertiga. Lap di tangan Anissa terlepas. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan kakinya kaku, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di warung gudang yang sempit ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ibu mertuanya berjalan lebih dulu. Ia melihat ke atas papan nama kayu lapis yang tergantung di pintu masuk gudang. Warung cenil kaki gunung. Melihat tulisan yang tidak rata itu, sudut bibirnya terangkat. Ekspresi mengejek. Ini warung? Ibu mertuanya masuk. 4 meja lipat, kursi plastik, wastafel sederhana, 2 kompor gas. Sambil melihat sekeliling gudang dengan perlahan, ia mendecakkan lidah. Menjual makanan di gudang? Apa ini tempat makan manusia? Suaminya bersandar di pintu masuk sambil memainkan ponsel. Ia bahkan tidak melihat ke dalam. Seolah-olah tidak tertarik, atau seolah-olah ia diseret ke sini padahal tidak mau. Rina berdiri di sebelah ibu mertuanya dan melihat sekeliling gudang. Ia melihat tumpukan kotak singkong di sudut, karung tepung, dan dinding tempat sendok sayur digantung, lalu tersenyum. Suara tawa cekikikannya bergema di dalam gudang yang sempit. Anissa berdiri di dekat dapur. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Mata ibu mertuanya, tawa Rina, ketidakpedulian suaminya. Ketiga hal itu menekan Anissa secara bersamaan. Ibu mertuanya mengusap permukaan meja dengan jarinya. Entah ada debu atau tidak, ia menggosok-gosokkan jarinya dan menggelengkan kepala. Ya, jadi kau di sini. Di tempat seperti ini. Suara ibu mertuanya tidak mengandung simpati maupun kemarahan. Hanya nada meremehkan.
Seolah-olah ia sudah menduganya, seolah-olah ia tahu akan seperti ini. Rina membuka mulut. "Kak, apa ini sudah ada izin sanitasinya?" Anissa tidak bisa menjawab. Rina bahkan tidak menunggu jawaban. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya dan tersenyum. Ibu mertuanya juga tersenyum. Tawa mereka berdua bergema tumpang tindih di dalam gudang. Suaminya berkata dari luar, "Ibu, ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat." Ibu mertuanya berbalik dan melihat Anissa untuk terakhir kalinya. "Karena tidak ada tempat tujuan, makanya kau di sini, kasihan, kasihan." Anissa tahu bahwa kata-kata itu bukan simpati, melainkan ejekan. Mereka bertiga naik ke mobil. Pintu ditutup, terdengar suara mesin, lalu mobil itu turun menyusuri jalan setapak gunung. Debu beterbangan. Sampai debu itu mereda, Anissa berdiri di pintu masuk gudang. Ibunya kembali dari kebun sayur. Ia melihat wajah Anissa, lalu mendekat dan berdiri. "Siapa yang datang?" Anissa menggelengkan kepala. Ia tidak mau membicarakannya. Jika membicarakannya, ia merasa akan hancur. Ibunya tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari setelah kejadian itu, pagi yang biasa, Anissa sedang membuat adonan cenil di dapur, dan ibunya sedang menjemur pakaian di halaman. Waktu yang tenang untuk mempersiapkan makan siang. Namun, terdengar lagi suara mobil dari arah halaman. Tubuh Anissa menegang. Datang lagi? Jantungnya berdebar kencang. Ia menjulurkan kepalanya, sebuah mobil van putih berhenti di depan halaman. Di sisi mobil itu tertulis sebuah tulisan, "Dinas Kesehatan." 2 orang turun dari mobil. 1 orang membawa tas kerja, dan yang lainnya memegang alat seperti kamera. Keduanya mengenakan rompi, dan di bagian dada terlihat tulisan pemeriksaan sanitasi. Orang yang membawa tas kerja berkata, "Di sini ada yang menjalankan usaha restoran? Ada laporan masuk, jadi kami datang." Laporan. Wajah Anissa menegang, dan kata-kata yang diucapkan Rina beberapa hari yang lalu terlintas di benaknya. "Kak, apa ini sudah ada izin sanitasinya?" Wajah Rina yang tersenyum sambil menoleh ke arah ibu mertuanya saat itu terbayang dengan jelas. 2 orang petugas masuk ke dalam gudang. Mereka memeriksa setiap sudut dapur, memeriksa wastafel, melihat sekitar kompor gas, dan memeriksa kondisi penyimpanan bahan makanan. "Apa sudah ada izin usaha?" Anissa tidak bisa menjawab. Ia belum mengurusnya. Ia terlalu sibuk membersihkan gudang, melayani pelanggan, dan bertahan hidup dari hari ke hari, sehingga tidak sempat mengurus prosedurnya. Sertifikat pelatihan sanitasi? Tentu saja tidak ada. Petugas itu menulis sesuatu di sebuah formulir dan berkata, "Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak boleh melanjutkan usaha. Ini usaha ilegal. Usaha ilegal." Pelanggan baru saja mulai berdatangan, baru saja mencoba untuk bangkit, dan satu kalimat itu seolah membuat kakinya lemas. Setelah para petugas pergi, Anissa pergi ke Dinas Kesehatan. Petugas yang menangani laporan itu berkata sambil memproses dokumen. Nama pelapornya Ratna Wulandari. Mata Anissa berhenti. Ratna Wulandari. Nama ibu mertuanya. Ia melihatnya saat datang beberapa hari yang lalu. Ia melihat sekeliling warung gudang, mengejek, lalu pulang dan langsung melaporkannya. Tidak cukup dengan datang langsung dan mengatakan kasihan di hadapannya, ia menusuk dari belakang. Anissa duduk di kursi Dinas Kesehatan untuk waktu yang lama, tidak bisa bergerak, jalan setapak gunung saat pulang terasa sangat panjang. Sesampainya di rumah dan berdiri di halaman, terlihat papan nama kayu lapis yang tergantung di pintu masuk gudang. Warung Cenil Kaki Gunung. Papan nama yang beberapa hari lalu dilihat, dan diejek oleh ibu mertuanya tampak pucat di bawah sinar matahari. Anissa berdiri di depan papan nama dan menangis. Ia diusir dari rumah mertuanya, basah kuyup karena hujan, dan sampai di sini, ia menangis dalam pelukan ibunya, belajar membuat adonan cenil, membersihkan gudang, dan melayani pelanggan pertama. Baru saja mulai bangkit, tetapi ibu mertuanya tidak mengizinkannya. Ibunya kembali dari kebun sayur dan melihat punggung putrinya. Punggung putrinya yang bergetar di depan papan nama. Ibunya tidak mendekat, ia menunggu beberapa langkah di belakang sampai putrinya selesai menangis. Setelah beberapa saat, Anissa menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Saat ia berbalik, ibunya berdiri di sana.
Ibunya menggenggam tangan putrinya tanpa berkata apa-apa. Tangan ibunya yang kasar dan pecah-pecah menggenggam tangan putrinya yang gemetar. Malam itu, pintu gudang tertutup. Di dalam warung kecil yang gelap, hanya meja-meja lipat yang berdiri sepi. Pintu gudang tertutup selama 2 hari. Anissa kembali berbaring di dalam kamar. Seperti saat pertama kali datang ke rumah ini, ia hanya menatap langit-langit. Ia tidak menyentuh makanan yang dibawakan ibunya. Bukan karena tidak punya tenaga untuk mengangkat sendok, tetapi karena tidak mau. Baru saja bangkit, tetapi jatuh lagi. Saat pelanggan pertama mengatakan enak, saat orang-orang mulai bertambah sedikit demi sedikit, ia berpikir kali ini akan baik-baik saja. Namun, ibu mertuanya sampai sejauh ini, mengusir, merebut, dan tidak cukup. Menjatuhkan lagi. Di hadapan orang seperti itu, apapun yang ia lakukan tidak ada gunanya, pikiran itu menekan seluruh tubuhnya. Pagi hari ketiga. Ibunya membuka pintu kamar. Kali ini ia tidak membawa nampan makanan. Ia datang dengan tangan kosong. Ia masuk ke dalam kamar, duduk di samping Anissa, dan diam untuk waktu yang lama. Terdengar suara burung dari luar. Suara angin yang sedikit menggoyangkan jendela. Dalam keheningan itu, ibunya membuka mulut. Anissa. Anissa tidak menjawab. Ia berbaring dengan selimut ditarik hingga ke dagu. Jika menjual makanan dengan jujur, jalan akan terbuka. 1 kalimat singkat. Ibunya tidak menambahkan apa-apa. Bukan penghiburan, bukan dorongan, bukan juga omelan. Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Keras dan berat, tertancap di satu tempat. Ibunya melanjutkan. Yang kau lakukan tidak salah. Yang salah adalah tidak punya izin, bukan menjual makanan. Anissa membuka matanya di dalam selimut. Kata-kata ibunya perlahan terurai di telinganya. Jadi, urus saja izinnya. Cuma itu. Ibunya meninggalkan kata-kata itu dan keluar dari kamar. Terdengar suara air mendidih dari dapur. Ibunya menyiapkan sarapan seperti biasa. Entah putrinya sedang terpuruk atau tidak, pagi tetap datang, nasi harus dimasak, dan hari harus dimulai lagi. Kehidupan sehari-hari ibunya yang seolah acuh tak acuh tetapi kuat itu terasa lebih kuat daripada penghiburan apapun bagi Anissa. Anissa perlahan menyingkirkan selimutnya. Pertama kali dalam beberapa hari, ia membasuh wajahnya dan duduk di depan meja makan. Saat sesendok nasi masuk ke mulutnya, tenggorokannya tercekat, tetapi ia menelannya. 2 sendok, 3 sendok, ia memakannya meskipun terpaksa. Setelah selesai makan, Anissa turun ke kota. Ia pergi ke dinas kesehatan. Ia mengambil nomor antrian di loket pendaftaran dan menunggu. Selama menunggu, kakinya gemetar. Kursi tempat ia terduduk beberapa hari yang lalu, saat mendengar nama ibu mertuanya ada di sebelahnya. Namun, hari ini ia tidak duduk. Ia berdiri menunggu. Saat nomornya dipanggil, ia pergi ke loket. Untuk mendaftar izin usaha restoran, apa saja yang dibutuhkan, petugas itu memberikan daftar dokumen. Sertifikat pelatihan sanitasi, formulir pendaftaran usaha, surat keterangan standar fasilitas. Melihat daftar yang padat di kertas itu, ia merasa putus asa. Namun, Anissa melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku. Sejak hari itu, Anissa bolak-balik ke kota. Ia pergi untuk mengikuti pelatihan sanitasi. Pelatihan itu berlangsung selama 2 hari. Di dalam kelas, ia belajar tentang undang-undang sanitasi makanan, suhu penyimpanan, standar fasilitas memasak, dan lain-lain. Materinya asing, tetapi ia mencatat semuanya tanpa terkecuali. Ia memiliki pengalaman 10 tahun mengelola warung di rumah mertuanya, jadi tidak sulit untuk dipahami, tetapi ini adalah pertama kalinya ia belajar secara formal. Setelah menyelesaikan pelatihan, ia mendapatkan sertifikat. Hanya selembar kertas kecil. Tetapi saat ia memegangnya, terasa berat. Berikutnya adalah fasilitas. Ia kembali ke gudang dengan membawa daftar standar dari dinas kesehatan. Bersama ibunya, ia membandingkannya satu persatu. Wastafel kurang. Fasilitas ventilasi tidak ada. Dan tempat penyimpanan bahan makanan juga tidak memenuhi standar. Dibutuhkan uang. Uang yang tersisa tidak banyak. Setelah berpikir cukup lama, Anissa memilih bahan termurah di toko besi di kota. 1 wastafel stainless steel,
1 kipas ventilasi, beberapa rak. Ibunya menambahkan sedikit uang yang ia kumpulkan. Ini hasil dari kebun, jadi jangan pikirkan untuk mengembalikannya. Mendengar satu kalimat kasar ibunya, ujung hidung Anissa terasa perih, tetapi ia tidak menangis. Kali ini bukan gilirannya untuk menangis. Anissa dan ibunya kembali masuk ke dalam gudang. Mereka memasang wastafel, kipas ventilasi, dan membuat rak lalu menempelkannya di dinding. Jika ibunya memegang bor, Anissa memberikan sekrup, dan jika Anissa mengoleskan silikon, ibunya membersihkannya dengan lap. Mereka berdua mengerjakannya selama 5 hari penuh. Setelah perbaikan fasilitas selesai, ia kembali ke dinas kesehatan. Ia membuat janji untuk peninjauan lapangan. Seorang petugas datang dan melihat sekeliling gudang. Wastafel, kipas ventilasi, tempat penyimpanan, sertifikat pelatihan sanitasi, ia memeriksa satu persatu sambil mencentang. Anissa berdiri di sampingnya, menatap ujung pena petugas itu. Jantungnya berdebar kencang. Petugas itu membubuhkan stempel di dokumen. Pendaftaran usaha diterima. Mendengar satu kalimat itu, lutut Anissa lemas. Ia nyaris terduduk di tempat. Namun, ia bertahan. Ia menerima dokumen itu dengan kedua tangannya. Hanya selembar kertas tipis, tetapi di tangan Anissa, itu lebih berat dari apapun. Di jalan setapak gunung saat pulang, Anissa mengeluarkan dokumen itu dan melihatnya berkali-kali. Angin bertiup, ujung kertas bergetar, tetapi ia tidak melepaskannya. Sesampainya di gudang, ibunya sedang berdiri di halaman. Anissa mengangkat dokumen itu, ibunya melihatnya dari kejauhan, lalu mengangguk sekali. Sudah selesai, hanya itu. Namun, sudut mata ibunya sedikit basah. Anissa membuka pintu gudang. Kipas ventilasi baru, wastafel berkilauan, rak yang rapi. Ruang yang beberapa hari lalu gelap dan sepi itu telah berubah. Keesokan paginya, Anissa kembali bangun pukul 4. Ia merebus singkong, membuat cenil, dan menyalakan kaldu. Satu-satunya yang berbeda adalah di dinding gudang tergantung surat izin usaha. Selembar kertas kecil berdampingan dengan papan nama kayu lapis. Bergetar ditiup angin, tetapi terpasang dengan kuat. Setelah membuka kembali warungnya, Anissa berubah. Subuh yang sama, singkong yang sama, dan cenil yang sama. Namun, setiap kali ia menyajikan semangkuk, kekuatan di ujung jarinya berbeda. Sebelum mendapatkan izin, kecemasan bahwa ia bisa diusir kapan saja selalu membebani pundaknya. Namun, selembar surat izin usaha yang tergantung di dinding itu meringankan beban itu. Sekarang, siapapun yang mengatakan apa, ia bisa menjual makanan dengan bangga. Anissa mulai lebih memperhatikan makanannya. Ia mengatur waktu merebus singkong dengan lebih akurat. Tidak boleh terlalu lembek, tidak boleh terlalu keras. Ia mencari titik itu dengan menusuknya dengan sumpit setiap pagi di depan panci sambil mengukur waktu. Kuahnya juga berbeda. Yang tadinya hanya menggunakan ikan teri dan rumput laut kering. Ia mencoba menambahkan lobak yang ditanam ibunya di kebun sayur, dan kuahnya menjadi lebih dalam. Mie juga, jika adonannya dibuat malam sebelumnya, dan didiamkan semalaman lalu digilas di pagi hari, teksturnya menjadi lebih kenyal. Perbedaan-perbedaan kecil, namun, perbedaan-perbedaan kecil itu menumpuk di dalam mangkuk. Pelanggan bertambah. Meskipun sempat tutup dan buka lagi, para pendaki yang pernah datang sebelumnya datang kembali. Pria parubaya yang pertama kali datang juga kembali. Seperti sebelumnya, sambil membawa ransel dan menyeka keringat, ia masuk dan duduk lalu berkata, "Saya khawatir karena warung ini tutup, tapi ternyata buka lagi." Saat Anissa tersenyum dan menyajikan mie, pria itu mencicipi kuahnya terlebih dahulu lalu mengangguk. Rasanya lebih enak. Dalam perjalanan pulang, pria itu mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto di depan warung. Ia juga memotret papan nama kayu lapis dan mangkuk mie. Anissa melihatnya tetapi tidak terlalu memikirkannya. Namun, beberapa hari kemudian, hal aneh mulai terjadi. Orang-orang yang belum pernah ia lihat mulai berdatangan. Bukan pakaian mendaki, melainkan pakaian santai, sepertinya mereka tidak datang untuk mendaki gunung. Begitu masuk, mereka langsung mengeluarkan ponsel dan memotret bagian dalam warung. Saat makanan datang, mereka mengarahkan ponsel ke atas mangkuk dan mengambil beberapa foto sebelum akhirnya mengambil sendok. Anissa pada awalnya bingung.
Entah mereka datang untuk makan atau untuk mengambil foto, ia tidak bisa membedakannya. Ibunya juga mengerutkan kening dan bertanya, kenapa orang-orang itu memotret sebelum makan. Anissa juga tidak tahu. Ia baru tahu kemudian. Pendaki pertama yang datang itu mengunggah tulisan di blog. Warung kecil tersembunyi di tengah hutan. Warung cenil yang dikelola oleh nenek dan menantunya. Cenil yang dibuat dengan merebus singkong langsung. Kaldu yang direbus dengan bahan dari kebun sayur. Tulisan yang ditulis dengan tulus beserta foto. Tulisan itu mulai menyebar. Seseorang mengambil tulisan blog itu dan mengunggahnya kembali sebagai tulisannya, dan orang lain datang langsung untuk mencoba dan menulis lagi. Tulisan berjudul Warung Cenil Legendaris di Tengah Hutan mulai beredar. Dan orang-orang mulai berdatangan satu persatu menyusuri jalan setapak gunung itu. Saat Anissa pertama kali melihat cerita tentang warungnya di internet, ia hanya menatap layar untuk waktu yang lama. Ia melihat seseorang mengunggah foto cenil buatannya, dan di bawahnya menulis benar-benar enak, kalian harus coba ke sini. Rasanya aneh membaca tulisan orang asing yang memuji masakannya. Geli sekaligus hidungnya terasa perih. Pelanggan terus bertambah. Di akhir pekan, 4 meja lipat itu penuh sesak. Mulai ada orang yang menunggu di luar, ada juga pelanggan yang duduk di bangku halaman sambil menunggu giliran. Anissa sendirian mengurus dapur. Saat jam makan siang ia tidak sempat bernapas. Ibunya mengantar mangkuk di ruang makan, dan Anissa merebus mie dan memasukkan cenil di dapur. Mereka berdua bergerak tanpa henti. Suatu akhir pekan, saat jam makan siang sedang ramai-ramainya, terdengar suara riuh dari luar. Anissa menjulurkan kepalanya dari dapur. Mobil-mobil berjejer di jalan setapak di depan warung. Jalan setapak yang sempit itu hanya cukup untuk satu mobil, tetapi mobil-mobil berjejer di kedua sisinya. Anissa menatap pemandangan itu untuk waktu yang lama. Melamun, beberapa waktu yang lalu, tidak ada satupun pelanggan dan ia duduk sendirian di warung gudang itu, dan sekarang mobil-mobil berjejer di depannya. Di bawah papan nama kayu lapis, orang-orang berkerumun dan mengantre, dan cenil yang mengepulkan uap terus-menerus keluar. Ibunya yang sedang mengantar mangkuk lewat di samping Anissa dan berkata singkat, kalau makanannya enak, orang akan datang. Anissa mengangguk dan kembali ke depan kompor. Kaldu mendidih di dalam panci. Adonan cenil tersusun rapi di atas nampan, dan tangan Anissa tidak berhenti. Kali ini, tidak ada yang bisa merebut tempat ini. Telepon itu datang pada suatu sore hari kerja. Setelah selesai makan siang dan Anissa sedang mencuci piring, ponsel di sakunya berdering, nomor tak dikenal. Ia mengeringkan tangannya yang basah di celemek dan menerima telepon. Halo, kami dari tim produksi program stasiun televisi. Anissa pada awalnya tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Ia pikir itu telepon iseng. Kami melihat warung ibu di internet, banyak sekali tulisan yang mengatakan ini adalah tempat makan tersembunyi di tengah hutan. Kami sedang membuat program tentang tempat makan enak, dan kami ingin meliputnya. Liputan televisi. Anissa menatap kosong ke tangannya yang memegang telepon. Mereka akan merekam warung gudang di tengah hutan ini di televisi? Warung kami? Iya. Responsnya sangat bagus. Bolehkah kami datang? Anissa mematikan telepon dan berdiri untuk waktu yang lama. Ibunya yang sedang mengelap meja di ruang makan bertanya, siapa? Dari stasiun televisi? Mereka mau meliput di sini, ibunya berhenti. Ia melihat Anissa sekali, lalu mengerutkan kening. Di sini, di gudang ini, mereka berdua saling berpandangan dan terdiam sejenak. Sulit dipercaya bahwa kamera televisi akan masuk ke dalam gudang sempit ini, dengan papan nama kayu lapis dan 4 meja lipat. Beberapa hari kemudian, tim televisi benar-benar datang. 2 mobil yang membawa peralatan naik menyusuri jalan setapak gunung. Orang yang membawa kamera, orang yang membawa mikrofon, hingga orang yang memasang lampu, sekitar 5 atau 6 orang turun. Halaman yang sempit itu penuh dengan orang dan peralatan. Anissa merasa gugup, tangannya gemetar. Ia belum pernah berada di depan kamera. Selama 10 tahun, ia adalah orang yang hanya bekerja diam-diam di dalam dapur. Rasanya canggung dan tidak nyaman ada yang merekamnya. Pembawa acara mendekat dan berkata, santai saja. Tunjukkan saja seperti yang biasa Anda lakukan. Seperti biasa. Mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit lega. Anissa merapikan celemeknya dan masuk ke dapur.
Kamera mengikutinya, tetapi saat ia menyalakan kompor, perhatiannya terpusat ke sana. Ia merebus singkong, menumbuknya, mencampurnya dengan tepung kanji, dan membuat adonan. Kamera merekam dari dekat tangan Anissa, yang membentuk adonan menjadi bola-bola kecil. Uap mengepul dari kaldu, adegan menggiling mie, hingga adegan mengiris labu siam. Anissa mencoba untuk tidak memedulikan kamera, dan begitu tangannya mulai bergerak, ia melupakan sekelilingnya. Pembawa acara menerima semangkuk cenil. Sambil meletakkan mangkuk yang mengepulkan uap di hadapannya, ia mencicipi kuahnya terlebih dahulu dengan sendok. Setelah satu tegukan, ia memejamkan mata. Wah, kuahnya ini benar-benar luar biasa. Ia mengambil satu cenil dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu mengangguk sambil mengunyah. Ini pertama kalinya saya makan cenil yang rasa singkongnya begitu terasa. Kamera menyorot wajah Anissa. Anissa tersenyum canggung dan menundukkan kepala. Ia tidak terbiasa menerima pujian. Selama 10 tahun, yang ia dengar hanyalah omelan. Tim televisi juga merekam ibunya. Ibunya yang memetik labu siam di kebun sayur, menjemur pakaian di halaman, dan mengupas kulit singkong di dapur terekam kamera. Pembawa acara bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa alasan ibu memulai warung ini?" Ibunya menjawab sambil mengupas kulit singkong tanpa melihat kamera. "Anak saya datang, jadi saya harus memberinya makan." Mendengar satu kalimat itu, pembawa acara terdiam sejenak. Terdengar suara seseorang terisak dari belakang kamera. Syuting berlangsung sekitar setengah hari. Setelah tim televisi pergi, halaman kembali sepi. Hanya bekas rumput yang terinjak di tempat peralatan berada. Anissa berdiri di halaman yang kosong, melamun untuk waktu yang lama. Kejadian barusan terasa seperti mimpi. Siaran itu tayang 3 minggu kemudian. Minggu malam. Mereka berdua duduk berdampingan di depan televisi kecil di kamar ibunya. Di layar, terlihat jalan setapak gunung. Kamera naik menyusuri jalan setapak yang sempit, lalu terlihat papan nama kayu lapis. Warung Cenil Kaki Gunung. Tulisan tidak rata yang ditulis ibunya dengan cat itu memenuhi layar televisi. Adegan berikutnya, Anissa muncul. Ia sedang membuat cenil di dapur. Kamera menangkap tangan Anissa dari dekat, ujung jari yang menggulung adonan singkong menjadi bulat. Adegan memasukkan cenil satu persatu ke dalam kuah. Uap mengepul dari mie yang sudah jadi, ada juga adegan ibunya. Saat ia mengupas kulit singkong dan berkata, "Anak saya datang, jadi saya harus memberinya makan," sebuah teks muncul. Anissa melihat dirinya di televisi tanpa berkata apa-apa. Sulit dipercaya bahwa itu adalah dirinya. Orang yang hanya mencuci piring di sudut dapur mertuanya kini ada di televisi. Ibunya berkata pelan, "Bagus hasilnya." Anissa tersenyum, tertawa, lalu menangis. Menangis lagi. Namun, air mata kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan air mata karena sakit atau sedih. Sehari setelah siaran, pemandangan di depan warung berubah total. Sejak pagi, mobil-mobil mulai berdatangan. Bukan satu, bukan dua. Jalan setapak gunung macet karena mobil-mobil berjejer. Bahkan sebelum warung buka, orang-orang sudah berdiri di halaman. Antrean dimulai dari depan gudang, melewati halaman, hingga ke pintu masuk jalan setapak gunung. Anissa mulai bangun pukul 3 subuh. Ia merebus lebih banyak singkong, membuat lebih banyak cenil, dan merebus lebih banyak kaldu. Ibunya juga bergerak bersama sejak subuh. Mereka berdua bekerja tanpa henti, tetapi antrean tidak berkurang. Setelah makan siang dan bahan-bahan habis, mereka harus menutup warung. Pelanggan yang datang terlambat pulang dengan kecewa. Ada yang menulis nama warung di ponselnya dan berjanji akan datang lagi. Setelah selesai berdagang malam dan menutup pintu gudang, Anissa dan ibunya duduk berdampingan di bangku. Kaki mereka sakit, pinggang mereka juga pegal. Namun, itu adalah kelelahan yang menyenangkan. Ibunya melihat ke langit dan berkata, "Sibuk itu menyenangkan." Anissa juga melihat ke langit. Banyak bintang. Langit yang belum pernah ia lihat di rumah mertuanya. Sekitar waktu itu, di warung soto Betawi mertuanya, terjadi hal yang sangat berbeda. Setelah Anissa pergi, Rina yang mengambil alih warung. Sesuai dengan keinginan ibu mertuanya. Rina berdiri di dapur, ibu mertuanya mengurus ruang makan, dan suaminya sesekali duduk di kasir. Tampaknya berjalan lancar dari luar. Namun,
Di dalam dapur, keadaannya berbeda. Rina tidak bisa memasak. Yang diajarkan ibu mertuanya hanyalah urutan dasar. Nyalakan api, masukkan daging, tuangkan kaldu. Mengetahui urutan itu dan menciptakan rasa adalah dua hal yang sangat berbeda. Rasa yang telah dipelajari Anissa dengan tubuhnya setiap subuh selama 10 tahun, seperti fakta bahwa jeroan ikan teri harus dibuang agar tidak amis, bahwa tekstur daging akan berubah jika waktu merebusnya berbeda 10 detik saja, dan waktu yang tepat untuk memasukkan garam ke dalam kaldu. Hal-hal seperti itu tidak bisa langsung dikuasai hanya karena diajarkan. Soto yang dibuat Rina rasanya berbeda setiap hari. Suatu hari asin, suatu hari hambar, dan suatu hari dagingnya lembek seperti bubur. Kadang-kadang kuahnya berbau amis. Karena ia memasukkan ikan teri utuh tanpa membersihkan jeroannya, awalnya, para pelanggan setia menahannya. Karena ini warung langganan, wajar jika rasanya berbeda sekali atau 2 kali. Namun, saat datang untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, dan rasanya masih tidak sama, mereka mulai mengerutkan kening. Kuahnya hari ini agak berbeda, ya. Dagingnya sepertinya agak lembek, awalnya hanya ucapan hati-hati. Namun, seiring berjalannya waktu, ucapan itu pun berkurang. Berkurangnya ucapan berarti tidak ada lagi niat untuk memberitahu. Para pelanggan setia satu persatu berhenti datang. Diam-diam. Ruang makan yang tadinya penuh saat jam makan siang berkurang menjadi setengah. Setengah itu berkurang lagi menjadi setengah. Suatu hari, meskipun jam makan siang, meja kosong lebih banyak. Ibu mertuanya pada awalnya memarahi Rina. Cicipi dulu, pelanggan jadi berkurang, kan? Namun, Rina tidak tahu caranya. Dimarahi pun tidak akan membuat kemampuannya tiba-tiba meningkat. Ibu mertuanya pernah mencoba masuk ke dapur sendiri, tetapi sama saja. Rasa warung ini bukan buatan ibu mertuanya. Meskipun nama ibu mertuanya terpampang di papan nama dan orang-orang memanggilnya Ibu Haji, orang yang menciptakan rasa itu setiap pagi adalah Anissa. Ibu mertuanya tidak pernah mengakuinya. Saat Anissa ada, ia menganggapnya wajar, dan setelah Anissa pergi, barulah ia sadar bahwa itu bukan hal yang wajar. Namun, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakuinya. Saat pelanggan berkurang, pendapatan menurun. Saat pendapatan menurun, kualitas bahan makanan diturunkan. Saat kualitas bahan makanan menurun, rasanya semakin buruk, lingkaran setan, warung yang mulai goyah itu runtuh dengan cepat. Ibu-ibu dapur yang pertama kali pergi. Bu Haji, saya sudah mencari tempat lain. Maaf, tak lama kemudian, pelayan di ruang makan juga berhenti. Gajinya mulai terlambat, karena tidak ada pelanggan, uang yang masuk berkurang, dan dengan uang yang berkurang itu, ia tidak bisa membayar gaji karyawan. Warung itu semakin kumuh. Dulu, Anissa membersihkan setiap sudut setiap hari, tetapi sekarang tidak ada lagi yang melakukannya. Debu menumpuk di atas meja, dan lantai dapur menjadi licin karena minyak. Minyak yang menempel di kipas ventilasi menguning dan mengeluarkan bau. Suaminya tidak melakukan apa-apa. Ia memang tidak pernah tertarik dengan urusan warung. Tetapi belakangan ini, ada hari-hari di mana ia tidak datang sama sekali. Entah di mana dan apa yang ia lakukan, ibu mertuanya juga tidak tahu. Telepon pun sering tidak diangkat. Ibu mertuanya sering duduk sendirian di tengah ruang makan yang kosong. Dulu, di tempat itu ia biasa minum kopi sambil mengobrol dengan teman-temannya, tetapi sekarang ia duduk sendirian. Teman-temannya juga jarang datang. Tidak ada alasan untuk duduk di warung yang sepi. Suatu hari, ibu mertuanya membuka laci kasir. Ia menghitung sisa uang. Setelah menghitung cukup lama, ia menutup laci, bibirnya gemetar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Langkah kaki orang-orang yang lewat di depan warung sepertinya semakin cepat. Dulu, orang-orang berhenti dan melihat menu, tetapi sekarang mereka lewat tanpa menoleh. Papan namanya masih sama, tetapi isinya sudah hilang. Seseorang bernama Anissa yang setiap subuh menyalakan api dan mematikan api terakhir untuk menjaganya. Warung yang kehilangan itu hanyalah cangkang kosong dengan papan nama. Ibu mertuanya belum bisa mengatakannya. Namun, saat ia duduk sendirian di ruang makan yang kosong, saat ia melewati dapur yang sepi di waktu subuh, fakta itu naik ke tenggorokannya dan mencekiknya. Ia tidak mau mengakuinya. Namun, warung itu tidak berbohong.
Rina semakin kehilangan minat pada pekerjaan di warung. Awalnya, ia setidaknya berpura-pura rajin di depan ibu mertuanya, tetapi begitu pelanggan berkurang, sikapnya berubah. Waktunya di dapur semakin singkat, dan waktu melihat ponsel semakin lama. Meskipun sedang berada di depan kompor, jika ada telepon masuk, ia langsung melepaskan celemeknya dan keluar. Meskipun ibu mertuanya mengatakan sesuatu, yang kembali hanyalah senyuman. Bu, bolehkah aku istirahat sebentar? Pelanggan juga tidak ada. Ibu mertuanya tidak bisa membuka mulut mendengar kata-kata itu. Pelanggan tidak ada adalah fakta. Alasan untuk memarahi Rina menghilang. Suaminya menghabiskan uang untuk Rina. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional warung mengalir ke tempat lain. Pakaian yang diinginkan Rina, tempat yang ingin dikunjungi Rina, makanan yang ingin dimakan Rina. Dompet suaminya terbuka untuk Rina. Ibu mertuanya baru menyadarinya saat tagihan bahan makanan mulai menunggak. Telepon datang dari pemasok. Bu Haji, pembayaran bulan lalu belum masuk. Ibu mertuanya membuka laci kasir. Tidak ada uang. Uang yang jelas-jelas ia simpan telah hilang. Ia menelepon suaminya. Bima, uang di laci kemana? Suaminya ragu sejenak, lalu berkata dengan santai. Aku pakai untuk keperluan mendesak. Nanti aku ganti. Hari penggantian itu tidak pernah datang. Tagihan pemasok terus menunggak, dan tagihan yang menunggak itu berbunga. Ibu mertuanya meminjam uang dari sana-sini untuk menambalnya. Namun, lubang yang harus ditutup lebih cepat daripada kecepatan menambal. Lalu suatu hari, pagi hari, ia membuka pintu warung dan masuk. Dapur terasa aneh. Tempat celemek Rina biasa tergantung kosong. Barang-barang Rina semuanya hilang. Sepatu Rina di rak sepatu juga, tas Rina yang biasa diletakkan di samping kasir juga tidak ada. Ibu mertuanya menelepon Rina. Terdengar nada sambung, tetapi tidak diangkat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, ia terus menelepon, tetapi yang kembali hanyalah nada sambung. Ia menelepon suaminya. Bima, Rina tidak mengangkat telepon. Suara suaminya bergetar. Aku juga tidak diangkat. Sore itu, suaminya datang ke warung. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat itu tampak kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan bibirnya kering. Suaminya berdiri di depan ibu mertuanya, dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bu, Rina membawa kabur uang. Ibu mertuanya berhenti. Apa? Uang di rekening dan uang yang aku titipkan padanya? Semuanya hilang. Wajah ibu mertuanya pucat pasi. Ia memegang kursi untuk menopang tubuhnya. Rina telah menghilang. Ia melarikan diri dengan membawa semua uang suaminya, biaya operasional warung, apapun yang bisa ia pegang. Teleponnya dimatikan, dan saat dicari ke alamatnya, ia sudah pindah. Ia menghilang tanpa jejak. Suaminya terduduk di lantai ruang tamu. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan tidak berkata apa-apa. Ibu mertuanya menatap anaknya yang seperti itu, dan bibirnya bergetar. Jadi, berapa banyak uang yang hilang? Suaminya menjawab tanpa mengangkat kepala. Tagihan warung yang menunggak, utang ke pemasok, dan yang aku pinjamkan pada Rina, kalau digabung. Ujung kalimatnya menghilang. Seolah-olah ia takut untuk menyebutkan angka. 50 juta rupiah, Bu. Kaki ibu mertuanya lemas. Ia terduduk di kursi dan menatap ruang makan yang kosong. Meja-meja tanpa pelanggan, menu yang berdebu, kipas ventilasi yang dilapisi minyak. Warung yang beberapa waktu lalu setiap subuh dinyalakan apinya oleh Anissa ini kini berada di atas tumpukan utang. Demi putranya, ia mengusir menantunya. Dengan dalih meneruskan garis keturunan keluarga, ia membawa Rina masuk. Rina itu melarikan diri dengan membawa uang. Yang tersisa hanyalah warung yang hampir bangkrut dan utang. Ibu mertuanya menatap punggung putranya yang membungkuk. Ia hendak membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada yang bisa ia katakan, ia belum mau mengakuinya, tetapi warung yang kosong itu secara diam-diam mengatakan bahwa semua ini berawal dari tangannya. Di sudut ruang makan, ada satu celemek yang ditinggalkan Rina. Celemek yang ia rebut dari Anissa itu tergeletak begitu saja di lantai. Menonton siaran itu adalah sebuah kebetulan. Ibu mertuanya tidak terlalu sering menonton televisi. Setelah pekerjaan di warung selesai, ia lelah dan cepat tidur.
dan paginya harus bangun lagi sejak subuh. Namun, belakangan ini berbeda, karena tidak ada pelanggan, malam terasa panjang. Malam tanpa pekerjaan terasa sangat lambat. Hari itu pun ia duduk di sofa ruang tamu dan menyalakan televisi dengan melamun. Saat ia mengganti-ganti saluran, di layar terlihat jalan setapak gunung. Kamera naik menyusuri jalan setapak yang sempit. Namun, jalan itu terasa akrab. Ibu mertuanya meletakkan remote kontrol. Di layar, tertangkap sebuah papan nama, Warung Cenil Kaki Gunung. Tulisan tidak rata yang ditulis dengan cat putih. Papan nama yang pernah ia lihat dan ejek. Papan nama yang sama yang ia cibir ini warung? Dan mendecakkan lidah kini memenuhi layar televisi. Namun, sekelilingnya berbeda. Saat ibu mertuanya pergi ke sana, yang ada hanyalah gudang kumuh dengan beberapa meja lipat. Tidak ada bayangan orang di halaman, dan tempat itu begitu sederhana sehingga Rina pun tertawa mengejek. Namun, di depan gudang di dalam layar itu, orang-orang berjejer. Di setiap meja ada pelanggan, dan bahkan ada yang menunggu di luar. Kamera masuk ke dapur. Seseorang mengenakan celemek dan berdiri di depan kompor. Terlihat lebih dulu tangan yang memasukkan cenil satu persatu ke dalam kuah. Kamera naik dan menyorot wajahnya. Anissa, ibu mertuanya bangkit dari sofa. Ia mendekat ke televisi. Anissa di dalam layar sedang merebus mie dan menyajikannya di depan pelanggan. Sama seperti yang ia lihat di dapur mertuanya. Namun, ekspresinya berbeda. Bukan wajah kaku saat bekerja di bawah ibu mertuanya. Pembawa acara mencicipi sesendok mie dan terkesan. Kuahnya luar biasa, katanya. Dan Anissa tersenyum canggung. Adegan berikutnya, seorang nenek muncul. Mengupas kulit singkong. Pembawa acara bertanya, "Ibu, apa alasan ibu memulai warung ini?" "Anak saya datang. Jadi saya harus memberinya makan." Bibir ibu mertuanya bergetar. "Anak saya datang." Malam di mana ia diusir dengan membawa satu koper sambil basah kuyup karena hujan, ibu mertuanya pasti tahu. Menantunya yang ia usir itu dihidupi oleh ibu kandungnya. Adegan terakhir. Kamera keluar. Mobil-mobil berjejer di jalan setapak gunung. Suara pembawa acara terdengar. Tempat makan legendaris yang tersembunyi di tengah hutan, Warung Cenil Kaki Gunung. Layar berganti. Ibu mertuanya berdiri untuk waktu yang lama, lalu perlahan duduk di sofa. Televisi sudah beralih ke program lain. Tetapi di depan matanya masih terbayang adegan tadi. Ia teringat saat pergi ke sana. Suara yang mengatakan ini warung, saat melihat sekeliling gudang. Tangan yang menggaruk meja dengan jari untuk memeriksa debu. Punggung yang berbalik sambil berkata, "Karena tidak ada tempat tujuan, makanya kau di sini." Suara Rina yang tertawa cekikikan di sebelahnya. Perkataan suaminya saat naik ke mobil, tidak ada yang bisa dilihat. Di gudang itu sekarang orang-orang berjejer. Kamera televisi masuk. Pembawa acara terkesan. Ibu mertuanya teringat warungnya yang kosong. Meja-meja berdebu, kipas ventilasi yang dilapisi minyak, kursi-kursi yang tidak diduduki siapapun. Wajahnya saat pulang dengan mengejek hari itu dan wajahnya yang kini duduk di sofa ini tumpang tindih. Ia meletakkan remote kontrol di atas sofa. Ia meletakkan kedua tangannya di atas lutut, ujung jarinya gemetar. Keesokan harinya, ibu mertuanya memanggil suaminya. Suaminya sudah beberapa hari mengurung diri di rumah. Sejak Rina pergi, ia tidak keluar. Ibu mertuanya membuka pintu kamar. Bima, suaminya mengangkat kepala. Jenggotnya tumbuh kasar, dan bawah matanya menghitam. Anissa muncul di televisi. Mata suaminya bergetar. "Ayo kita ke sana." Suaminya menatap lantai untuk waktu yang lama, lalu perlahan mengangguk. Beberapa hari kemudian, mereka berdua naik mobil. Jalan yang sama saat mereka datang sebelumnya. Di mobil yang dulu diduduki Rina di kursi belakang sambil tertawa cekikikan, kali ini hanya mereka berdua. Kursi belakang kosong, meninggalkan kota, jalanan menyempit, dan gunung semakin dekat. Saat memasuki jalan setapak gunung, mata ibu mertuanya membelalak, mobil-mobil berjejer. Jalan setapak yang sempit itu penuh dengan mobil di kedua sisinya. Saat mereka datang sebelumnya, hanya ada mobil mereka di jalan ini. Tidak ada seorang pun di halaman, dan warung gudang itu hanya diterbangi lalat. Namun, sekarang,
Mobil-mobil berjejer tak berujung. Melewati mobil-mobil itu dengan perlahan, mereka tiba di depan warung. Terlihat papan nama kayu lapis. Warung cenil kaki gunung. Di bawahnya, orang-orang berjejer. Antrean yang dimulai dari halaman gudang itu berlanjut hingga ke jalan setapak gunung. Di meja yang dulu digaruk ibu mertuanya dengan jari untuk memeriksa debu, kini pelanggan duduk dan makan mie. Dari dapur yang dulu diejek Rina, kini uap putih mengepul. Ibu mertuanya tidak bisa turun dari mobil. Sambil duduk di kursi penumpang, ia menatap orang-orang yang mengantre. Suara tawa pelanggan terdengar samar dari balik jendela. Suaminya juga diam. Sambil meletakkan kedua tangannya di atas kemudi, ia menatap ke arah warung. Dulu, mereka pulang dengan mengejek. Tidak ada yang bisa dilihat, katanya. Kenapa kau di sini? Katanya. Sekarang, di tempat itu ada antrean, keheningan panjang menyelimuti mobil. Hari itu, mereka tidak bisa turun dari mobil dan pulang. Selama perjalanan turun dari jalan setapak gunung, baik ibu mertuanya maupun suaminya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di rumah pun sama. Mereka masuk ke kamar masing-masing dan menutup pintu. Namun, tidak mungkin bisa tidur. Ibu mertuanya menatap langit-langit sepanjang malam. Antrean pelanggan, mobil-mobil yang padat di jalan setapak gunung, dapur yang mengepulkan uap, dan kata-kata yang ia ucapkan saat pergi ke sana bergantian muncul di benaknya. Meskipun ia memejamkan mata, bayangan itu tidak hilang. Warung itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Utang ke pemasok menumpuk, dan tidak ada karyawan yang tersisa. Rina telah melarikan diri dengan membawa uang, dan suaminya mengurung diri di kamar dan tidak keluar. Ibu mertuanya sendirian tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merenung selama beberapa hari. Harga dirinya menghalanginya. Menemui menantunya yang telah ia usir dan menundukkan kepala, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Namun, setiap kali telepon tagihan datang, setiap kali ia duduk sendirian di ruang makan yang kosong, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Setelah seminggu, ibu mertuanya mengetuk pintu kamar suaminya. "Bima, ayo kita pergi lagi." Suaminya tidak menjawab untuk waktu yang lama. Hanya terdengar suara napas dari balik pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah suaminya lebih kuyu dari seminggu yang lalu. Hari itu adalah hari Sabtu. Begitu memasuki jalan setapak gunung, mobil macet. Mobil lebih banyak dari sebelumnya. Antrean dimulai dari awal jalan setapak gunung. Mereka susah payah mencari tempat parkir dan turun. Ibu mertuanya turun lebih dulu, dan suaminya mengikutinya. Penampilan mereka berdua sangat berbeda dari sebelumnya. Punggung ibu mertuanya bungkuk, dan di wajahnya yang tanpa riasan, kerutan tampak dalam. Jenggot suaminya lebat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menutupi separuh wajahnya. Mereka berjalan ke depan warung. Antreannya panjang. Di halaman yang dulu hanya diterbangi lalat itu, kini dipenuhi orang. Suaminya mencoba melewati antrean dan masuk. Saat itu, seorang karyawan menghalanginya. Orang yang dulu tidak ada. Karyawan baru yang dipekerjakan Anissa setelah pelanggan bertambah. Harus antre. Langkah suaminya berhenti. Ekspresi ibu mertuanya menegang. Ia tidak menyangka akan disuruh antre. Dulu, tidak ada seorang pun di gudang ini. Meskipun kami pulang dengan mengejek, tidak ada yang menghalangi kami. Suaminya ragu sejenak, lalu berkata, "Bukan untuk makan, tapi untuk bertemu pemiliknya." Karyawan itu melihat ke dalam sejenak, lalu pergi ke arah dapur dan mengatakan sesuatu. Tak lama kemudian, Anissa keluar dari dapur. Ia mengenakan celemek, tangannya berlumuran adonan. Sambil mengikat rambutnya ke belakang, ia menatap kedua orang yang berdiri di pintu masuk. Ekspresi Anissa berhenti. Tidak mungkin berbicara di tempat yang dilihat pelanggan. Anissa menggerakkan kepalanya ke samping gudang tanpa berkata apa-apa. Artinya, "Ikuti aku." Saat mereka berbelok ke belakang gudang, muncullah sebuah ruang yang tidak terlihat oleh orang-orang. Terlihat kebun sayur ibunya, dan beberapa handuk tergantung di tali jemuran. Suara riuh pelanggan terdengar samar dari depan, tetapi tidak sampai ke sini. Anissa berdiri di depan pintu belakang. Ia menatap kedua orang itu. Berbeda dari sebelumnya. Punggung ibu mertuanya bungkuk. Dan mata suaminya tidak bercahaya.
Sulit dipercaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sama yang dulu mengejek ini warung saat melihat sekeliling gudang. Keduanya tampak begitu menyedihkan. Suaminya yang pertama kali membuka mulut. "Anissa?" Butuh waktu lama untuk mengucapkan satu kata itu, suaranya pecah. Anissa tidak menjawab. Sambil membersihkan adonan di tangannya di celemek, ia hanya menatap kedua orang itu. Lutut suaminya tertekuk. Ia berlutut di tanah, batu menekan lututnya, tetapi ia tidak peduli. "Anissa, aku salah." Suaranya bergetar. "Tolong kembalilah." Anissa menatap ke bawah. Teringat malam di mana orang ini menyuruhnya pergi dari rumah. Wajahnya yang duduk di sofa dan tidak mau menatapnya kini menundukkan kepala di atas tanah. Ibu mertuanya berdiri di sampingnya. Ia menggigit bibirnya. Setelah ragu cukup lama, ibu mertuanya pun perlahan berlutut. Tanah dan batu-batu kecil menekan di bawah lututnya, tetapi ibu mertuanya tidak berhenti. "Anissa." Suara ibu mertuanya adalah jenis suara yang baru pertama kali ia dengar. Selama 10 tahun hidup di rumah mertuanya, ia belum pernah mendengar suara yang begitu bergetar dan rendah. "Kami baru bisa hidup jika kau ada." Ia melanjutkan. "Warung sudah hancur." "Kembalilah," suaminya buru-buru menambahkan. "Kita mulai lagi. Aku akan memperbaiki semuanya." Anissa berdiri di depan pintu belakang, menatap kedua orang itu. Ia tidak bergerak. Tidak ada kemarahan maupun kesedihan di wajahnya. Tidak terlihat simpati, kebencian, maupun kerinduan. Hanya tenang. Wajah seseorang yang telah membereskan semua perasaannya sejak lama. Angin bertiup di antara kedua orang yang berlutut di atas tanah dan Anissa yang berdiri di depan pintu belakang. Terlihat gunung di seberang kebun sayur, dan handuk yang tergantung di tali jemuran sedikit bergoyang ditiup angin. Dari depan, terdengar samar suara tawa pelanggan. Dari dalam dapur, terdengar suara mie mendidih. Anissa tidak membuka mulut. Keheningan turun di tempat yang tidak dilihat siapapun di belakang gudang itu. Keheningan menjadi panjang. Kedua orang yang berlutut di atas tanah itu menundukkan kepala dan menatap Anissa. Bibir suaminya bergetar, dan bahu ibu mertuanya sedikit bergetar. Anissa menatap mereka untuk waktu yang lama. Lalu ia berbalik. Ia membuka pintu belakang dan masuk ke dapur. Kedua orang yang ditinggalkan berlutut itu saling berpandangan. Suaminya mengangguk kecil. Ekspresi berhasil. Ibu mertuanya juga menghela napas dan mengusap dadanya. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka lagi. Anissa keluar. Ia membawa sebuah ember di kedua tangannya, penuh dengan air. Setiap kali ia berjalan, air berdesir di tepi ember. Suaminya melihat ember itu. Sambil berlutut, ia hanya menatap tangan Anissa, ekspresinya menegang. "Anissa." "Itu." Anissa tidak menjawab. Satu langkah, dua langkah, ia mendekat. Ia berdiri di depan kedua orang itu. Ia memegang ember itu dengan kedua tangannya. Lalu ia menyiramkan airnya begitu saja. Biur. Air yang tumpah dari ember itu menyiram kepala ibu mertuanya dan suaminya. Air dingin membasahi rambut mereka dan mengalir di wajah mereka. Pakaian mereka basah dalam sekejap, ibu mertuanya tersentak, dan suaminya memejamkan mata. Setelah semua air tumpah, kedua orang itu tetap berlutut di tempat mereka, basah kuyup. Air menetes dari rambut mereka, dan air dari ujung pakaian mereka mengalir dan menggenang di atas tanah. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anissa meletakkan ember kosong itu di lantai. Tang! Terdengar suara. Ia maju selangkah. Sambil menatap lurus ke arah kedua orang itu, ia berkata dengan suara dingin dan rendah. "Hari saya diusir juga hujan." Tubuh ibu mertuanya bergetar. Anissa melanjutkan. "Hari itu saya juga basah seperti ini." Suaminya menundukkan kepala. Air menetes dari ujung dagunya ke tanah. Anissa tidak berhenti, dengan suara yang lebih rendah dan lebih keras. "Apa Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya saat itu?" Mata ibu mertuanya bergetar. Ia hendak membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Anissa berkata, "Anda bilang, kalau tidak ada tempat tujuan, urus diri sendiri di luar." Setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang bergerak. Angin bertiup di seberang kebun sayur, dan handuk yang tergantung di tali jemuran bergoyang. Dari depan,
Suara riuh pelanggan terdengar seperti urusan dunia lain. Anissa menunjuk ke arah jalan setapak gunung dengan tangannya. Pergi, bibir ibu mertuanya bergetar. Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, bibirnya bergerak, tetapi pada akhirnya tidak ada suara yang keluar. Suaminya juga sama, sambil berlutut, ia menundukkan kepala. Anissa tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berbalik dan masuk melalui pintu belakang. Pintu tertutup. Hanya 2 orang yang tersisa di belakang gudang. Basah kuyup, suaminya yang pertama kali perlahan bangkit. Tanpa membersihkan tanah basah yang menempel di lututnya, ia menarik lengan ibu mertuanya untuk membantunya berdiri. Kaki ibu mertuanya goyah, air mengalir dari pakaiannya dan membasahi tanah di bawah kakinya. Ibu mertuanya melihat ke arah pintu belakang sekali, tetapi pintu itu tertutup. Suaminya berbalik lebih dulu. Ibu mertuanya mengikutinya. Pakaian basah mereka menempel dingin di tiup angin. Tetapi mereka berdua turun menyusuri jalan setapak gunung tanpa berkata apa-apa. Melewati para pelanggan yang mengantre. Beberapa orang menatap kedua orang yang basah kuyup itu dengan aneh. Tetapi mereka berdua berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka naik ke mobil. Pintu ditutup dan mesin dinyalakan. Mobil itu turun menyusuri jalan setapak gunung. Kali ini pun, kursi belakang kosong. Anissa berdiri di dalam dapur. Setelah pintu belakang tertutup, ia berhenti sejenak. Ia membereskan ember, mencuci tangan, dan merapikan kembali celemeknya. Lalu ia berdiri di depan meja kerja. Ada adonan singkong, cenil yang belum selesai ia buat tadi setengah terisi di atas nampan. Anissa mengambil segumpal adonan. Ia meletakkannya di antara kedua telapak tangannya dan mulai menggulungnya menjadi bulat. Tenaga terkumpul di tangannya. Awalnya sedikit gemetar, tetapi saat ia menggulung adonan, getarannya mereda. 1, 2, 3. Cenil satu persatu naik ke atas nampan. Ibunya masuk ke dapur. Ia berdiri diam di samping Anissa. Ia tidak bertanya apa yang terjadi. Sepertinya ia tahu apa yang terjadi di luar, atau mungkin juga tidak. Ibunya berkata singkat, "Sekarang sudah berakhir." Anissa tidak menghentikan tangannya yang menggulung adonan. Sambil sedikit mengangguk, ia menjawab singkat, "Iya." Di dalam dapur, kaldu mendidih. Uap mengepul. Di luar gudang, terdengar suara tawa pelanggan, dan mobil-mobil masih berjejer di jalan setapak gunung. Di atas tangan Anissa, cenil dibentuk menjadi bulat. Cenil-cenil yang naik ke atas nampan itu berbaris rapi. Satu persatu, dengan penuh ketulusan. Tangan itu tidak lagi gemetar. Bagaimana kisah hari ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan menyalakan notifikasi.